Sesi kualifikasi 2 Moto3 di Mugello menghadirkan salah satu momen paling unik sekaligus menghibur musim ini. Bukan karena lap tercepat yang spektakuler atau duel sengit antar pembalap di lintasan, melainkan karena strategi yang dilakukan hampir seluruh tim pada menit-menit terakhir sesi. Saat waktu kualifikasi memasuki 3 menit terakhir, suasana di pit lane mulai terasa aneh. Normalnya para pembalap akan segera keluar untuk mempersiapkan flying lap terakhir yang biasanya menjadi penentu posisi start. Namun kali ini yang terjadi justru sebaliknya. Hampir seluruh pembalap terlihat diam di garasi masing-masing, semua menunggu. Dan yang lebih menarik lagi, hampir semuanya tampak menunggu satu nama yang sama, yaitu Máximo Quiles. Dalam beberapa seri terakhir, Quiles dikenal sebagai salah satu pembalap yang memiliki kecepatan sangat baik dalam satu lap. Tak heran banyak pembalap ingin berada di belakangnya untuk mendapatkan keuntungan slipstream atau towing di lintasan Mugello yang terkenal memiliki trek lurus panjang. Akibatnya situasi yang seharusnya menjadi momen paling sibuk dalam sesi kualifikasi justru berubah menjadi permainan psikologis. Tidak ada yang ingin keluar terlebih dahulu, tidak ada yang mau menjadi kelinci percobaan. Semua berharap bisa mengikuti Quiles, semua berharap mendapatkan towing terbaik. Dan pada akhirnya, hampir semua tim berpikir dengan cara yang sama. Inilah yang membuat situasi menjadi sangat lucu. Ketika seluruh tim memiliki strategi identik, strategi tersebut justru kehilangan efektivitasnya. Waktu terus berjalan, 2 menit tersisa, 1 menit lebih sedikit. Namun sebagian besar pembalap masih bertahan di pit lane sambil memperhatikan layar timing dan pergerakan tim lain. Begitu Quiles mulai bergerak, barulah rombongan besar pembalap ikut keluar secara bersamaan. Namun saat itu, waktu yang tersisa sudah sangat mepet. Akibatnya banyak pembalap tidak memiliki ruang yang cukup untuk membangun satu flying lap sempurna. Beberapa bahkan tidak sempat memulai lap penentu dalam kondisi ideal. Kekacauan kecil itu langsung tercermin di hasil akhir. Sejumlah nama yang biasanya berada di barisan depan justru tercecer cukup jauh. Salah satu adalah Veda Ega Pratama yang akhirnya harus puas berada di posisi ke-13. Padahal sepanjang akhir pekan, Veda menunjukkan kecepatan yang sangat kompetitif dan beberapa kali terlihat mampu bertarung di kelompok depan. Nasib serupa juga dialami Quiles sendiri. Ironisnya, pembalap yang menjadi target towing, hampir semua orang justru ikut terkena dampak dan kekacauan tersebut dan harus memulai balapan dari posisi ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa strategi mengejar slipstream memang bisa sangat efektif, tetapi juga memiliki resiko besar ketika terlalu banyak pembalap mencoba melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. Di pedok, kejadian tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan hangat. Banyak kru tim terlihat menggelengkan kepala melihat bagaimana sesi penting seperti kualifikasi 2 bisa berubah menjadi ajang saling tunggu. Beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai salah satu contoh paling jelas bagaimana Moto3 seringkali lebih mirip permainan catur, berkecepatan tinggi daripada sekedar adu kecepatan motor. Yang menarik, reaksi emosional juga terlihat dari kubu tim CF Moto. Bos tim terlihat cukup frustasi dengan situasi yang terjadi karena menurut banyak pihak terlalu banyak pembalap yang fokus mengejar towing daripada fokus menjalankan program kualifikasi mereka sendiri. Bisa dimengerti mengapa ada rasa kesal ketika seluruh strategi hanya terpusat pada satu pembalap. Sesi kualifikasi berpotensi kehilangan esensi sebagai ajang mencari kecepatan murni. Alih-alih memaksimalkan kemampuan masing-masing, banyak pembalap justru terjebak dalam permainan menunggu yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Namun di sisi lain, kejadian ini juga memperlihatkan betapa besar pengaruh slipstream di Mugello. Sirkuit legendaris Italia tersebut memang dikenal memiliki trek lurus utama yang sangat panjang. Sedikit keuntungan aerodinamika dari motor di depan bisa menghasilkan tambahan kecepatan yang cukup signifikan saat memasuki garis finish. Karena itulah banyak pembalap rela mempertaruhkan strategi mereka demi mendapatkan towing yang dianggap sempurna. Sayangnya ketika semua orang memiliki pemikiran yang sama, hasil akhirnya justru menjadi kacau. Kini fokus seluruh tim beralih ke balapan utama.
Dan justru karena hasil kualifikasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kecepatan sebenarnya, balapan besok diperkirakan akan menjadi jauh lebih menarik. Beberapa pembalap cepat akan memulai lomba dari posisi yang tidak ideal. Veda harus bekerja lebih keras dari posisi 13. Quiles juga harus melakukan banyak overtaking dari posisi ke-15. Sementara sejumlah pembalap yang biasanya tidak terlalu diunggulkan justru mendapatkan keuntungan posisi start yang lebih baik. Kondisi ini membuat balapan menjadi lebih sulit diprediksi. Tidak akan ada lagi permainan menunggu di pit lane. Tidak akan ada lagi strategi siapa yang harus diikuti untuk mendapatkan towing terbaik. Saat lampu start padam, semua perhitungan rumit yang terjadi di sesi kualifikasi akan hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah kemampuan pembalap mengelola balapan, menjaga ban, melakukan overtaking, dan mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dengan yang utama akan menjadi panggung untuk membuktikan siapa yang benar-benar memiliki kemampuan terbaik saat bertarung secara langsung di lintasan.